Shalom Ibu Bapak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat kehormatan dari Tuhan untuk belajar lagi, merenungkan, merefleksi satu bagian firman Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Di situasi yang sulit seperti hari ini, kita punya pegangan firman Tuhan untuk menjalani hari kita sebagai murid Kristus. Tema saya hari ini adalah jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Saya baca satu ayat buat kita dari Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ayat ini mengindikatorkan dua hal yang sangat penting yang diingatkan oleh penulis kitab Amsal. Yang pertama dikatakan bahwa janganlah percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, kalau kita lihat merujuk pada apa yang menjadi teks daripada Amsal 3 ayat 5, maka penulis kitab Amsal ingin mengatakan kepada kita bahwa betul penting sekali kita percaya pada Tuhan dengan total, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Nah, beberapa orang percaya kepada Tuhan tapi seperempat hari, seperlapan hati kadang-kadang ya kelihatan di bibir. Yesus bahkan mengatakan bangsa ini memuliakan aku hanya di bibir saja, tapi hati mereka menjauh. Nah, itu satu gambaran di mana mereka tidak sepenuh hati. Ya, beberapa orang seperti Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Perbedaan dengan Habel adalah Habel melakukan dengan iman sepenuh hati kepada Tuhan. Tapi Kain barangkali sekedarnya. Dan itu menimbulkan reaksi yang berbeda. Ya, dampak juga dan hasil yang berbeda. Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Tapi persembahan Kain ditolak. Mengapa? Karena dijelaskan bahwa yang satu mempersembahkan karena iman. Ya, ditulis di kitab Ibrani 11 bahwa Habel adalah satu tokoh iman. Tapi Kain sebaliknya. Barangkali ya sekedarnya aja ritual agama, dan ketika itu terjadi bukan cuma kosong tapi ini satu manipulasi pada diri kita. Kita sedang membohongi diri kita. Nah, kalau kita mendengar ceramah ya keagamaan dan itu cuma sekadar di kulit saja, ini bukan saja menyesatkan tapi satu pembohongan pada diri penceramah dan juga orang yang mendengar, sehingga ada satu proses penyesatan yang manis sekali, yang indah sekali, dan orang tidak sadar bahwa ini penyesatan karena kelihatan dibungkus dengan begitu rapi dalam konteks keagamaan. Dan ini yang terjadi pada orang seperti Kain. Dia melakukan sesuatu hanya sekedar ya untuk tujuan tertentu, tapi tidak berkaitan dengan rasa takut dan rasa respect dia, rasa hormat dan meninggikan nama Tuhan lewat apa yang dilakukan. Sehingga Tuhan yang Maha Tahu menilai siapa yang hatinya tulus, siapa yang hatinya beribadah, siapa yang hatinya bersyukur, siapa yang punya hati untuk mengakui Tuhan, hormati Tuhan, Tuhan akan tahu. Dan penolakan itu bukan datang dari siapa-siapa, dari Tuhan. Jadi Tuhan melihat isi hati kita. Nah, poin pertama adalah kita belajar untuk mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita, karena itu yang sangat penting buat kehidupan kita. Apalagi ketika dalam keadaan sulit, kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi sangat penting, karena itulah terletak kekuatan kita. Hal yang kedua di bagian ini katakan, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena pikiran kita banyak sekali menyimpan kesalahan, atau kita sudah didik oleh nilai-nilai tradisi budaya, seringkali ajaran dan contoh yang salah dari mungkin orang tua kita, mungkin ya. Atau beberapa orang tua meninggalkan anak-anaknya sehingga anaknya tumbuh dalam hati yang terluka dan pedih. Beberapa orang kemudian begitu kasar, ya kata-katanya begitu mengutuk, kata-kata begitu merendahkan, merobek jiwa anak, dan bagaimana mereka bisa belajar. Nah, Alkitab katakan bahwa janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, karena pengertian kita seringkali dibangun oleh pengalaman kita masa lalu, sejarah atau riwayat hidup kita masa lalu yang mungkin sekali kita tidak mendapatkan ajaran atau contoh yang baik, teladan yang baik dari orang tua kita, karena situasi pernikahan orang tua kita begitu. Nah, itu sebabnya Alkitab katakan bahwa janganlah bersandar. Jadi jangan mengandalkan pikiran kita, ya. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan itu, di ujungnya kita bisa sangat menyesal. Biasanya penyelesaian di belakang. Tapi kalau Alkitab katakan jangan bersandar, jangan bersandar. Kalau kita tidak bersandar kepada pengertian kita, kita bersandar pada siapa? Ya tadi ayat 5 di awal katakan percayalah kepada Tuhan. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhanlah sandaran kita. Tuhanlah dasar hidup kita. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Ingat bahwa seringkali pikiran kita menggoda kita untuk menafsir sesuatu yang sebenarnya salah. Misalnya, ketika Abraham dijanjikan Tuhan untuk memberikan keturunan, waktu berlalu, hari berlalu, dia mulai berpikir, ya Tuhan sudah berjanji tapi kok belum dapat. Tuhan berjanji tapi kok belum dikasih-kasih. Ini benar atau tidak? Mereka mulai ragu. Nah, ketika mulai ada pertanyaan-pertanyaan itu, Sarai datang dan mengatakan, bagaimana kalau dekati aja Hagar, dia kan wanita yang baik. Ya sudahlah, nanti kalau anaknya anggap aja itulah janji Tuhan. Nah, bayangkan itu menjadi pemikiran yang kemudian terjadi pada seorang Abraham. Dan apa yang terjadi? Tuhan tetap menjawab doa Abraham untuk memberkati Ismail.
Tapi janji tetap bukan dengan Ismail, tapi dengan Ishak yang Tuhan janjikan. Nah, hal yang sama pada Elimelek. Ketika Elimelek mengalami krisis, dia berpikir, waduh, krisis, kesulitan, tantangan. Aduh, gimana ini? Dia sebagai seorang pengusaha muda berpikir, dia mulai hitung. Kayaknya kalau saya ke Moab ini, saya bisa dapat untung. Kalau ke Moab, saya punya teman bisnis di sana. Kalau ke Moab, saya bisa kembangkan usaha ini. Dan di Moab ini kelihatan ini prospek ini. Dia putuskan ke Moab. Dia bawa istri dan 2 anaknya, Mahlon dan Kilon. Dia bawa Naomi. Tapi di ujungnya, Elimelek tidak tahu. Di ujungnya dia mati. Di ujungnya 2 anaknya menikah. Dengan cara yang berbeda sekali. Di ujungnya mereka bangkrut. Dan mungkin meninggalkan utang yang banyak. Dan Naomi begitu miskin. Harus kembali dalam keadaan sulit. Nah, apa yang terjadi bahwa ketika pikiran kita ya menjadi guidance kita, ketika hati kita menjadi guidance kita, ini berbahaya sekali. Apakah kita tidak boleh dengar pikiran kita? Oh boleh. Apakah kita tidak boleh dengar hati kita? Boleh. Tapi pikiran yang disucikan Allah, hati yang disucikan Allah menjadi alat untuk mengingatkan kita ada di jalan yang benar oleh firman Tuhan. Tapi kalau pikiran saja, hati saja di luar penyucian Tuhan, di luar pengudusan Tuhan, ini sangat berbahaya. Mengapa? Kita tidak disuruh dengar hati kita dan pikiran kita, tapi kita disuruh untuk dengar firman Tuhan. Nah, kalau pikiran hati kita diisi oleh firman Tuhan, firman Tuhan itu bisa menggadis pikiran, firman Tuhan bisa menggadis hati kita, dan hati kita dan pikiran kita bisa menjadi alat yang penting di tangan Tuhan, di tangan Roh Kudus untuk membawa kita untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting buat kita. Kenapa? Karena ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan diri kita, pengalaman kita, sejarah kita, pemahaman kita, tradisi kita, maka kita punya ruang untuk percaya pada Tuhan. Dan ini satu proses di mana kita belajar tiap hari, baca firman Tuhan dan kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang sempurna. Mengapa? Karena itu yang Paulus katakan kepada jemaat Tuhan di Roma pasal 12 ayat 2. Jadi ketika kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang berkenan kepada Allah, kita tahu apa yang betul-betul Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yang betul-betul membawa kebaikan buat kehidupan kita. Kenapa? Karena firman itu mengisi hati dan mengisi pikiran kita. Ketika situasi sulit terjadi, pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga kita bergumul tentang suami kita bergumul tentang istri kita bergumul tentang orang tua kita, ya kita bergumul juga untuk anak-anak kita bergumul untuk usaha kita, untuk bisnis kita, untuk pelayanan kita, untuk rumah tangga kita, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan kita mundur daripada Tuhan. Jangan kita stres dan depresi. Ya, saya mengajak kita melihat satu tokoh yaitu namanya Elia. Ketika terjadi krisis, karena yang pertama orang Israel itu mereka menyembah berhala pada zamannya. Kata-kata Elia, khotbah-khotbah Elia, pengajaran-pengajaran Elia itu begitu kerasnya. Tapi umat Tuhan bandel. Yang kedua, bahwa ada peperangan Elia dan Nabi Baal, dan itu menimbulkan konflik dengan Isabel dan juga Ahab. Isabel itu orang sangat berkuasa sekali melampaui Ahab suaminya yang adalah Raja Israel. Dominasi Isabel membuat Ahab juga kadang-kadang seperti tidak berdaya, dan Isabel itu mengancam Elia. Yang ketiga, bahwa ada krisis karena hujan tidak turun, maka terjadi kelaparan karena panen gagal. Apa yang terjadi? Dampak ekonomi, dampak sosial, krisis politik menjadi sangat, eskalasinya meningkat dan sangat tinggi. Apa yang terjadi pada orang Israel? Apa yang terjadi pada Isabel? Apa yang terjadi pada Ahab? Apa yang terjadi pada Elia? Maka kita melihat bahwa di awalnya Elia putus asa, bahkan ingin mati saja. Tapi Tuhan datang dan melayani dia, ingatkan dia bahwa perjalanannya masih panjang. Dia harus makan, dia harus minum, dia harus menjalankan apa yang Tuhan suruh. Dan itu sangat-sangat berat menurut hemat saya, karena ada 3 suksesi dia yang dia harus lakukan. Yang pertama, dia pergi ke Aram dan gantikan Urapi, Hazael menjadi Raja Aram, menggantikan Ben-Hadad. Dan ini berat kalau ketahuan sama penguasa sekarang, dia bisa disembelih, bisa dibunuh dia, bisa dipancung kepalanya. Yang kedua, dia harus mengurapi Yehu, seorang panglima Ahab, untuk menggantikan Ahab. Dan yang ketiga, dia harus mengurapi Elisa untuk menggantikan dirinya sebagai nabi. Dan ini yang terjadi, dan dia harus melakukan itu. Jadi jangan mundur dari Tuhan, jangan goyah iman kita, jangan serah atau depresi. Karena Elia juga mengalami itu sebagai nabi Tuhan. Karena situasi yang terjadi pada saat itu, pada zaman itu, begitu hebat krisisnya, dia goyah juga. Tapi Tuhan datang dan menguatkan dia. Jangan undur dari Tuhan, karena sumber pertolongan kita hanyalah Tuhan. Makanya ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan itu kita lihat pada kehidupan Elia. Bagaimana di awalnya dia begitu terganggu, begitu dia putus asa dan ingin mati.
Tapi Tuhan datang dan memberi jalan keluar buat Elia. Dan apa terjadi? Dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Dia mengurapi Ben-Hadad, mengurapi Hazael, menggantikan Ben-Hadad Raja Aram. Dia bisa mengurapi Yehu, menggantikan Ahab. Dan dia mengurapi Elisa, menggantikan dia. Dan jadinya Tuhan angkat dia ke surga. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun krisis dan ancaman kita, seberapa berat apapun pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi, rumah tangga, pelayanan dan sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, ingat bahwa dalam Yesus ada jalan keluar. Dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam Yesus. Dan kita tahu semua manggil kita datang pada Dia. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang karena keberdosaan kita. Dia datang dan menjadi jawaban final yang sempurna atas pertanyaan kita tentang makna hidup kita. Dia datang dan memberi kita pemulihan yang sempurna. Dia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang terluka, yang sakit, dan menolong orang yang terbuang. Dan ketika kita melihat itu, ada banyak orang yang terbuang karena kusta, karena kehidupannya yang sangat berat sekali, ditolak. Tapi Yesus datang dan memberi mereka pemulihan yang sempurna. Jadi tidak satu yang bisa menolong kita, baik apa maupun siapa. Tetapi Yesus satu-satunya sang penolong kita. Kita percaya kepada Dia. Yesus katakan percayalah. Ya, ketika Yesus berjumpa dengan seseorang, Yesus katakan percayalah. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka percaya kita kepada Tuhan itu satu kekuatan. Saya kira hikmat yang tertinggi dalam kehidupan kita, orang benar. Saya kira hal yang paling jenius dalam kehidupan orang benar bukanlah sains dan teknologi, bukan. Bukanlah sekedar kebaikan hati dan hospitalitas, bukan. Bukanlah sekedar kita melakukan A, B, C adalah kebaikan buat orang lain, bukan. Itu bagus dan silahkan saja. Saya sangat mendukung teknologi, sebab kalau nggak ada teknologi repot juga kita. Zaman dulu saya, mengalami begitu sulit kita belajar. Sekarang internet bagus sekali. Tapi internet juga bisa punya sisi sebaliknya. Dan itu sudah merupakan risiko. Ada sisi baiknya dan itu yang digunakan. Bahwa orang salah gunakan itu persoalan lain. Tapi saya mengatakan bahwa saya bukan anti teknologi. Saya suka sekali. Saya bukan anti membawa kebaikan bagi orang lain atau berbuat kebaikan. Justru Yesus menyuruh kita untuk berbuat baik. Yesus suruh kita memberitakan Injil, iya. Tapi mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mempercayakan hidup kita total pada Yesus, itu menjadi yang paling tinggi dari semua hikmat manusia yang pernah ada. Mengapa? Karena alasan yang pertama bahwa kita tidak mungkin percaya Yesus karena ingin percaya apalagi mampu. Jadi kalau kita bisa percaya Yesus dengan sepenuh hati, maka saya mengatakan bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu untuk menemplak kita, menyadarkan kita, memperlihatkan kita bahwa yang penting dalam hidup ini bukanlah soal apa yang engkau pahami tentang Yesus, bukanlah soal apa yang kau lakukan terhadap Yesus atau orang lain, tapi bagaimana kau percaya Yesus dan melihat apa yang Yesus lakukan untuk dirimu. Jadi orientasi dia bukan pada kita, bukan pada diri kita memahami Allah atau pada diri kita melakukan sesuatu buat Allah. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah memahami kita, bagaimana Allah mengasihi kita, dan apa yang dilakukan buat kehidupan kita. Jadi sentralnya bukan saya. Kita mengasihi Tuhan itu harus. Tapi Yesus mengasihi kita itu berbeda sekali. Berapa banyak kita bisa mengasihi Tuhan? Berapa dalam kita bisa mengasihi Tuhan? Berapa tinggi kita bisa mengasihi Tuhan? Maka itu tidak ada artinya daripada Tuhan yang datang dan mengasihi kita. Dia datang dan menyelamatkan kita. Datang dan memberi anugerah buat kita. Dan apapun situasi, apapun masalah, krisis, intimidasi, ancaman, pergumulan, air mata, apapun, Alkitab katakan percayalah kepada Tuhan. Percayalah pada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Dan biarlah Dia bekerja untuk kebaikan kita, untuk hormat dan kepujian bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom. Amin.